Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil muttaqin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terucap syukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesehatan. Mudah-mudahan dengan kita gunakan di dalam kebaikan, Allah akan sempurnakan kesehatan itu dengan keafian, dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini menjadi penghapus dari setiap dosa dan kesalahan kita, dan menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Wa an Abi Abdillah Khabbab ibnul Arad, dari Sayyidina Abi Abdillah, nama beliau Khabbab ibnul Arad. Kira-kira suahlah yang mendengar nama sahabat Khabbab ibnul Arad ini. Belum pernah? Belum. Khabbab ibnul Arad, padahal beliau ini adalah salah satu dari 20 sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam. Jadi 20 orang pertama yang masuk Islam, salah satunya adalah Khabbab ibnul Arad. Khabbab ibnul Arad masuk Islam itu di saat Nabi hijrah, usianya 36 tahun. Berarti waktu Nabi diangkat jadi Rasul, umur Sidin berapa? Di waktu Nabi hijrah, umurnya 36 tahun. Berarti di saat Nabi diangkat menjadi Rasul, Sama. berumur 4 dikurangi 13 tahun. Nabi hijrah, ya adalah setelah berapa belas tahun di Mekah? 13. Nah, berarti Nabi hijrah itu umurnya 36 tahun, Khabbab ibnul Arad tadi. Nah, berarti Nabi diangkat menjadi Rasul 23 tahun. Khabbab ibnul Arad adalah salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam dari kalangan budak. Karena sahabat Nabi itu ada dari kalangan pengusaha. Dari kalangan budak
petuanannya namanya Ummu Ammar. Ummu Ammar. Setelah Ummu Ammar ini mengetahui bahwa Khabbab ibn al-Arat masuk Islam, maka setiap hari Khabbab ibn al-Arat ini mendapatkan siksaan dari petuanannya. Setiap hari. Dan bentuk siksaan yang diberikan oleh Ummu Ammar tadi, satu, belakang Khabbab ibn al-Arat ini dicucuk pakai besi yang dipanaskan dengan api. Itu saban hari itu. Jadi besi pijar tempelkan ke kulit. Nongke apa itu? Itu saban hari. Pernah suatu ketika beliau disiksa oleh ketuanannya, disuruh memakai baju perang. Baju perangnya itu terbuat dari besi. Disuruh memakai baju perang dari besi, lalu disuruh berjemur di tengah gurun pasir yang panas. Ayo, awak terkurung di dalam besi, disuruh berjemur di tengah gurun pasir yang panas. Dan pernah beliau ini dipanggang di atas api. Jadi apinya itu sampai pajak. Jadi beliau pernah dipanggang di atas api sampai apinya itu pajah. Tapi pajahnya apinya itu kadang karena banyu atau karena baranya habis kadang. Tapi pajahnya apinya itu disebabkan lemak dari daging tubuhnya Khabbab ibn al-Arat ini titikan sampai terkena bara-bara api itu pajah. Kalau kayunya masih ada lagi.
Jadi Sayyidina Khabbab ibn al-Arat ini salah satu sahabat yang umurnya panjang. Di waktu Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Khabbab ibn al-Arat ini menjadi motivasi untuk para tabi'in. Kan di zaman tabi'in itu semangat beribadahnya sudah kurang, semangat menuntut ilmunya sudah kurang, semangat juang jihadnya sudah kurang di zaman tabi'in. Itu zaman tabi'in, apalagi zaman kita serba kurang. Jadi supaya memotivasi, menyemangati para tabi'in ini supaya ibadahnya semakin kuat, menuntut ilmunya semakin rajin, imannya semakin kuat. Jadi sebagai contoh adalah Khabbab ibn al-Arat. Ujar Sayyidina Umar ibn al-Khattab, wahai Khabbab, di hadapan para tabi'in, wahai Khabbab, pacul baju ikam, pacul baju, tampayakan tunah lawan manusia hanya lahir ini. Bagaimana kerasnya perjuangan mempertahankan Islam, bagaimana beratnya perjuangan mempertahankan keimanan. Pacul baju ikam wahai Khabbab, ujar Sayyidina Umar. Dipacullah oleh Sayyidina Khabbab ibn al-Arat, ditampaikan sidin belakangnya itu kepada para tabi'in supaya bubuhannya melihat. Ujar Sayyidina Umar ibn al-Khattab, setelah dibuka bajunya Khabbab itu, ditampaikan, diperlihatkan punggungnya, ujar Sayyidina Umar, seumur hidupku baru pertama kali melihat, belum pernah ada lagi punggung yang lebih jelek, lebih buruk daripada punggungnya Khabbab ibn al-Arat. Sampai tulangnya itu kelihatan. Apalagi saban hari dicucuk pakai besi yang pijar. Pernah disuruh memakai baju besi, disuruh diandak di padang panas, pernah dibakar di atas panggangan sampai apinya itu pecah karena lemak di tubuh sidin itu keluaran. Itu Khabbab bin al-Arat. Nah, dan Sayyidina Khabbab bin al-Arat ini, beliau yang pertama kali melajari Al-Quran kepada Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah lain anak Nabi, tapi Siti Fatimah dingsanaknya Umar ibn al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar itu berisi dingsanak bebinian, namanya Fatimah bintul Khattab. Setelah pada saat itu Sayyidina Umar masih belum masuk Islam. Tahu nih dingsanak belajar Al-Quran, tahu siapa yang melajari Al-Quran, dicari oleh Sayyidina Umar di dalam rumah Siti Fatimah itu, ternyata dapatlah lembaran Al-Quran, sampai kedua-duanya dihukum makan oleh Sayyidina Umar. Jauh bahari, dia hukum makan sidin, dipukul oleh sidin berdua. Tapi itulah yang menjadi sebab Sayyidina Umar masuk Islam. Nah, Sayyidina Khabbab ibn al-Arat, beliau pernah menjadi bupati, pernah jadi gubernur di zaman Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dan di akhir hayat sidin sugih. Kalau Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud kan miskin. Tapi ujar Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, aku kada takutan anak biniku, kada takutan aku miskin selama mereka masih membaca surah Waqiah setiap hari. Pasti nyaman aja hidupnya. Nah, beda dengan Sayyidina Khabbab ibn al-Arat, beliau di akhir hayatnya sugihnya luar biasa, hartanya melimpah. Tapi sidin berwasiat sebelum wafat, ujar sidin, ini rumahku, di dalam rumahku ini ada hartaku, rumahku ini kada pernah aku tutup, rumahku ini aku buka terus. Siapa yang memerlukan harta, siapa yang hendak makan, siapa yang memerlukan
memerlukan duit, silahkan masuk rumahku, ambil secukupnya. Jadi imbas Sidin meninggal itu habisnya keberatan sudah. Nah ini orang yang bujur-bujur sayang dengan harta. Orang yang sayang dengan harta itu orang yang mengirim hartanya sebelum meninggal dunia. Ya adalah ulun sayang nih, lona harta sayang. Dan ulun masih hendak lagi menikmati harta ulun ini sampai meninggal dunia. Pokoknya hendak ulun bawa mati. Nah caranya apa? Lain hartanya yang dibawa ke dalam kubur, tapi titipkan harta tadi, titipkan ke panti asuhan, titipkan ke pesantren, titipkan ke orang fakir miskin, supaya karena bubuhannya yang menyampaikan harta tadi setelah kita meninggal dunia. Nah ini yang dilakukan oleh Sayyidina Khabbab Ibnul Arat, ujar Sidin, setelah sepeninggalanku rumahku ini tetap terus terbuka, di dalamnya ada harta, di dalam ada makanan yang memerlukan, silahkan ambil secukupnya sampai habis. Nah itu Sidin. Suatu hari Sayyidina Khabbab Ibnul Arat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaqawna ila Rasulillah wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Sayyidina Khabbab Ibnul Arat pernah menceritakan, ujar Sidin, kami pernah mengadu kepada Rasulullah. Kami pernah mengeluh kepada Rasulullah yang pada saat itu Nabi sedang berada di samping Ka'bah. Nabi berapa? Nah, Nabi memakai burdah Sidin. Jadi Nabi belapik burdah. Burdah itu selendang yang ada di bahu burdah. Amunnya diandak di kepala, dililit, namanya imamah. Amunnya ditelongkoyakan, namanya gutrah. Bendanya sama, tapi amunnya diandak di bahu, burdah. Dipasang dililit di kepala, imamah. Ditelongkoyakan, gutrah. Ingat tak sudah? Ingatlah? Belum ingat kan? Belum. Nah, gutrah. Jadi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di samping Ka'bah, beralaskan burdah beliau. Faqulna, kemudian kami berkata kepada Rasulullah, kami curhat, kami mengadu kepada Nabi, ala tastansiru lana wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta kepada Allah supaya memberikan kemenangan kepada kami atas perjuangan ini? Cukup sudah wahai Nabi. Belakang ulun setiap hari wahai Rasulullah, ulun pernah dipanggang wahai Rasulullah. Sayyidina Ammar ibnul Yasir pernah disiksa. Sayyidina Bilal ibnu Rabah, Sayyidina Bilal itu dijamur di tengah gurun pasir yang panas, lalu ditindihi perut beliau dengan batu sampai kena mau bergerak, yang kawat ucap di lisan beliau ahad, 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 yaitu Esa, 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 Allah yang Maha Esa. Ala tastansiru lana wahai Rasulullah, jangannya pian minta kepada Allah supaya memberikan kemenangan kepada kami. Berat wahai Nabi ujian ini. Ala tad'u lana, tidakkah engkau wahai Nabi meminta kepada Allah agar memberikan kebaikan kepada kami?
wajar kalau ada mengadu atas ujian yang dirasakan oleh para sahabat pada saat itu, karena di awal Islam ini luar biasa ujiannya, cobaannya di awal Islam. Nah, tapi sedikit pun tidak membuat mundur para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin disiksa, semakin diuji, semakin dicoba, semakin kuat imannya. Nah, inilah yang menjadi bakal mereka ini akan menjadi pemimpin. Karena seorang pemimpin itu ini harus digodok dahulu, harus diuji dahulu, kesabarannya harus dicoba. Ibarat tihang pancang itu harus ditumbuk dahulu. Semakin ditumbuk, semakin dalam, semakin kuat. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayughfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Ujar Nabi, hanyar nang kaya ini mengeluhlah sudah. Kalau sahabat lah mengeluh mungkin wajar. Siapa yang kadang mengeluh sampai belakang di ini hanya sakit kepala 3 hari, sekampungan tahu sudah. Hanya sandal hilang, 3 bulan kisahnya. Ada orangnya biar ada. Hanya diuji sedikit. Ini sahabat kan mengeluh wajar karena memang ujiannya luar biasa. Itu pun ujar Nabi, hanya nangka itu mengadulah. Hanya nangkanya itu mengeluhlah sudah, ujar Nabi. Dulu ujar Nabi, pas saja kan. Dulu ujar Nabi, umat sebelum kalian ada yang dipatak, ditanam di dalam tanah, lalu digergaji sampai tubuhnya belah 2. Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya atau Nabi Zakaria yang di dalam pohon itu, sidin masuk ke dalam pohon karena dikejar oleh orang-orang kafir, masuk ke dalam pohon. Ternyata iblis memadahi itu, orangnya ada di dalam pohon. Akhirnya digergaji dari atas sampai bawah, belah terbagi 2. Ujar Nabi, umat sebelum kalian ada yang disiksa sampai batang tubuhnya terbelah menjadi 2, dari atas kepala sampai ujung batis. Wa yumshatu bi amshatil hadid maduna lahmihi wa 'azmihi. Dan ada lagi yang disiksa, disisir dengan sisir yang terbuat dari besi. Nah, ini kisahnya siapa? Kisahnya tukang sisir Fir'aun. Namanya siapa? Masyitah. Masyitah itu kan disiksa oleh Fir'aun setelah tahu bahwa Masyitah ini beriman.
Malam ini terancam batuknya. Siang tadi sekali aja batuknya. Ternyata dingin. Hidung lagi sensitif pada kalau terkena dingin, makanya ada jaknya lagi pasangin hidung. Bisa karena mau pantir ulun deh. Jadi andai siapa ada lagi yang ujar Nabi disiksa, disisir kulitnya itu dengan sisir yang terbuat dari besi sampai tulangnya kelihatan. Ada yang disiksa di zaman Nabi Musa alaihissalam, disiksa oleh Fir'aun, dimasukkan ke dalam kuali, ke dalam rinjing yang minyaknya itu mendidih, dimasukkan di situ. Ujar Nabi itu hajar nangka itu mengadulah sudah ujar Rasulullah. Hajar nangka itu mengeluhlah ujar Nabi. Umat sebelum kalian jauh lebih berat. Masathumal ba'sa wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka diuji, digoncang oleh Allah dengan berbagai macam ujian, bala dan musibah. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang yang beriman dengan Rasul itu mereka berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah, saking luar biasanya. Mengeluh ujar Nabi hanya tentang kayak itu. Wallahi demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amr. Sungguh Allah akan menyempurnakan agama ini. Islam akan muncul, Islam akan berjaya hatta yasirra rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanamihi. Demi Allah, Islam akan muncul ujar Nabi kita. Islam akan berjaya. Sampai-sampai orang yang berjalan kaki, orang yang bepergian dari San'a, San'a itu salah satu kota di Yaman. Bepergian dari San'a sampai ke Hadramaut, saking amannya perjalanan itu tidak ada yang dia takuti kecuali Allah dan serigala yang akan memakan dombanya. Nah, artinya ini saking saking berjayanya Islam, saking munculnya Islam, sampai-sampai perampok itu kadida lagi ujar Nabi. Maling itu kadida lagi. Tidak ada yang ditakuti oleh orang yang bepergian kecuali Allah yang ditakut hatinya. Kenapa? Maling kadida lagi, perampok kadida lagi. Walakinnakum, akan tetapi kalian, kata Rasulullah, tastajilun, minta dipercepat, minta dihancapi, hendak balakas-lakas, sabar ujar Nabi. Jalani dahulu alurnya karena sampai aja. Nah, rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, satu, kita bersyukur hidup di zaman saat ini. Kita hendak beribadah di mana kadida yang menyariki. Hendak berapa banyak kita beribadah kadida yang menegur. Hendak membaca Al-Quran pabila aja silahkan baca. Hendak berzikir nyaring nangkep aja kadida yang melarang. Andai beda dengan para sahabat-sahabat dahulu yang mereka itu mempertahankan Islam, mengamalkan Islam, membaca Al-Quran bersembunyi, sembahyang jangan ada orang yang melihat, berzikir kada wani menyaring zaman dahulu. Nah, tapi sahabat Rasulullah
dengan keterbatasan kemampuan pada saat itu hendak beribadah, tapi semangatnya yang kenal. Kita kesempatan banyak, tapi semangat beribadahnya yang kurang. Sahabat dahulu, karena sahabat keterbatasan hendak beribadah kata kau bebas, itu sahabat, tapi semangatnya kenal. Kita kadidak yang membatasi kita, leluasa hendak beribadah dimanapun kapanpun, tapi semangat beribadah kita yang kurang. Maka ujar Nabi, khairul qurun qarni, sepaling baik masa itu adalah masaku, kemudian masa setelahku, kemudian masa setelahku lagi, sampai ke kita ini semakin berkurang. Nah, terkadang kita berharap, imbah mendengar kisah Nabi tadilah, keistimewaan Rasulullah, kelebihan Nabi. Ya Allah, jakanya andai ulun hidup di zaman pian wahai Rasulullah, maka ulun hendak menjadi orang terdepan membela pian, menjaga pian, ulun hendak mencium tangan pian. Jangan berharap nang kaya itu. Andai kita hidup di zaman Rasulullah, pastilah kita jadi Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita benar jadi Abu Jahal. Karena kadang gampang pian cobaannya. Kita bebayar diuji Allah Ta'ala, sedikit mengeluh, ada masalah hidup sedikit mengeluh, apalagi urusan pinangalih, pinatasandat, pinabuntu mengeluh. Hendak kita, ya Allah, andai ulun hidup di zaman Rasulullah yang ujiannya tadi dicucuk pakai besi, diandak batu, diparut, dijamur di tengah gurun pasir yang panas, kada bermunduran. Itu pun ujar Nabi mengeluh, ujar Nabi. Akhirnya kalau pina benar berharap jadi Abu Bakar, sekalinya jadi Abu Jahal. Kada tahan menyandang ujian, beratnya ujian di masa sahabat. Yang kedua, di antara hikmah yang dapat kita ambil daripada peristiwa yang dialami oleh Sayyidina Khabbab ibn al-Arat ini, bahwa setiap keputusan yang kita ambil pasti ada konsekuensi yang harus kita sandang. Sebagaimana sahabat memutuskan untuk beriman, maka konsekuensinya pertahankan keimanan. Kalau kita memutuskan jalan hidup kita untuk berumah tangga, maka pertahankan rumah tangga itu jangan sampai rusak. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi sunnatullah. Setiap keputusan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya. Jangan wani memutuskan, tapi konsekuensinya kada wani nah kita kalau ada akibatnya kada wani menanggung. Nah, yang ketiga, bahwa dalam perjalanan hidup kita, ujian dan cobaan itu sudah menjadi sunnatullah yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Pasti diuji, kada mungkin kada. Kita memilih hidup berarti kita memilih siap diuji. Ujian Allah di dalam Al-Quran, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Dialah Tuhan yang telah menciptakan kehidupan, dialah Tuhan yang menciptakan kematian. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik perannya dalam menjalankan kehidupan itu. Ujiannya pasti ada. Yang kadang hendak diuji silahkan mati dulu. Yang kadang hendak diuji silahkan mati. Itu di dalam kubur diuji Allah Ta'ala pulang. Apa ujiannya? Ujiannya ditakuni oleh malaikat maut. Itu pasti, kada mungkin kada. Yang kada diuji malaikat maut itu Abu Nawas saja sih kong. Pakai kelambu buruk, kain kapannya pakai kelambu buruk. Raja kan hendak mendengar ini Abu Nawas ini sampai ke kubur masih jalan lagi binawangal orangnya. Binawangalabi ujar Abu Nawas, amunnya aku meninggal, kain kapanku nah olah dari kelambu buruk. Ujar raja nih, ya pulang nih, anak matinya sawat aja lagi. Dah ini di kapan nih? Imbah di kapan nih, raja nih minta ulahkan dia lubang nih sampai hendak mendengarkan si Abu Nawas dimamai malaikat. Datang malaikat. Man rabbuka, batakun dan Abu Nawas. Man rabbuka, wa man nabiyuka. Ujar Abu Nawas, oh malaikat, kadang melihatkah aku ini sudah lawas meninggal, kain kapanku buruk sudah, maka semalam sudah betakon pulanglah. Amun yang hendak betakon, tuh takun yang dihiga tu nah. Di lubang deh, raja mendengar langsung memperampas buka sedin. Raja ni macam mana ditakunnya malaikat, baik buka dulu. Nya Abu Nawas yang tadi ditakun ni, kita sudah tadi takun ni. Nah jadi dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani cobaan hidup, cari perbandingan. Ini Nabi kan mencari perbandingan nih. Mencari Nabi nak itu aja mah mengeluh Allah sudah. Coba jangan Nabi lihat umat sebelum kalian. Nangke apa ujiannya? Nah ini kan ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita sedang menghadapi ujian, cari perbandingan. Perbandingannya jangan membandingkan lawan di atas. Kalau kita membandingkan lawan yang di atas, kita ini sakit terus. Ya kalau lah, saban hari bakacak kepala melihat orang yang di atas, melihat orang pindah berduit atawaan dua laki bini. Kalau kita membandingkan di atas, sakit terus kita ini. Tapi Nabi mengajari kita bandingkan dengan orang yang jauh lebih sakit lawan daripada kita. Jadi umat sebelum kalian ada yang digergaji dari atas kepala sampai terbelah dua anggota tubuhnya. Ada yang kulitnya disisir dengan sisir yang terbuat dari besi sampai tulangnya kan kelihatan. Dalam riwayat lain ada yang dipanggang, ada yang digoreng, ditimbai ke dalam rinjing yang di situ minyaknya mendidih. Ada tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun itu kan ditatak. Tangan kiri ditatak, batis kanan ditatak, jadi menataknya silang. Ajarlah kayak itulah ujian Nabi mengeluh. Nah ini kan Rasulullah sebagai gambaran bahwa ketika kita sedang diuji, ketika kita sedang ada musibah, cari perbandingan dengan orang yang jauh lebih sakit dari kita. Kita kada berduit tapi masih ada gawian. Ya kada lah. Ya ada orang yang kada berduit gawian kali dalam. Kita kada berduit iya. Gawian kadida. Lalu sakit badarkah hidup kita belum pasti. Cari lagi kalau pina ada orang yang sudah kada berduit, kadida gawian, garing hapulang. Berarti
sakit dari kita, supaya apa? Supaya tetap menanamkan kesabaran di dalam hati kita. Yang kedua, tetap membuat hati kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa kita jauh lebih baik daripada orang lain. Mau atau kita bersyukur. Tapi kalau sudah terbandingkan lawan yang di atas, satarali menyambut yang mana setriliun jet besi duit kan cukup aja dunia. Amunnya kita membandingkan lawan orang yang sehari menyewa rumah 3 juta. Sakit hidup kita. Kita terbandingkan lawan orang yang sebulan harga bensinnya itu 7 juta. Sakit hidup kita. Kalau terbandingkan dengan orang yang baras sebulan 12 juta, sakit hidup kita. Biar gaji 10 juta sebulan sakit, amunya terbandingkan ke atas, maka bandingkan dengan yang lebih. Nah, supaya tetap menanamkan kesabaran di dalam hati kita dan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah, bencana dan ujian yang sedang kita alami, bukan kita yang paling sakit, yang paling berat, masih ada orang yang lebih berat daripada kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Sebelum kita tutup, kita kirimkan Fatihah 4 untuk kedua orang tua kita, sanak saudara, kerabat, dan orang-orang terdekat, dan untuk orang-orang yang pernah duduk bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah Ta'ala angkat derajatnya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل الجنة مثواهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
واسع الكرم يا